Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Kita berjumpa lagi melanjutkan praktikum kita yang pada minggu lalu sepertinya online ya, karena lab dipakai untuk persiapan UTBK. Kembali lagi kita eh, bertemu lagi secara online di minggu ketujuh, minggu terakhir sebelum UTS, teman-teman. Di minggu ini kita masih kembali membahas terkait 3D modeling, jadi menggunakan 3GS. Nah, cuman sebelum itu, pada minggu lalu teman-teman diminta untuk membuat skybox dan juga menampilkan sebuah 3D model yang di-download dari Sketchfab. Teman-teman juga diminta untuk melakukan eksplorasi terkait lighting atau pencahayaan pada 3GS. Ada yang namanya spotlight, ada namanya directional light, ambient light, dan lain sebagainya. Teman-teman diminta untuk eksplorasi. Nah, seharusnya deadline nanti malam, teman-teman masih ada waktu. Semisal belum selesai, bisa dieksplor kembali sampai ditunggu nanti malam ya. Nanti kalau misalnya ada problem, kendala, bisa ditanyakan ke aku, Mas Iman, dan juga ada Mbak Nanda di sini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu terkait tugas minggu lalu. Belum ada ya? Oke, kita lanjut dulu teman-teman, biar cepet. Nah, sebenarnya teman-teman, pada minggu ini kita adalah melakukan wrapping. Jadi melakukan apa yang sudah kita lakukan 2 minggu sebelumnya. Jadi pada minggu pertama, minggu kelima, itu kita mempelajari komponen utama dari 3GS. Ada 5 ya teman-teman ya komponen utama 3GS. Ada scene, ada kamera, ada geometry, ada materials, dan juga terakhir adalah scene, renderer. Ada 5 renderer. Nah, teman-teman diminta untuk membuat beberapa objek sederhana nih. Ada torus, silinder, box, sama satu lagi sama spare satu lagi. Nah, terus teman-teman di minggu ke-6 teman-teman explore lebih dalam lagi. Selain 5 komponen tadi juga ada lighting dan juga melakukan skybox. Nah, di minggu ini kita coba rangkum semuanya, wrap up semuanya, tapi menggunakan bukan lagi coding. Nah, nih, bagi teman-teman yang 2 minggu ini sudah muak ya dengan ngoding-ngodingan, dengan coding-codingan, sekarang kita eh, pakai website, jadi nggak ngoding. Ini tak tunjukkan ya. Stop share dulu, PPT-nya, share screen. Kita akan menggunakan sebuah website yang disediakan khusus dari 3GS. Nah, jadi teman-teman, pada ini yang teman-teman perlu pahami dulu dari awal. Jadi ditanamkan dalam jiwa, hati, raga bahwa 3GS untuk membangun sebuah 3D model pada 3GS kita membutuhkan beberapa komponen utama. Ini yang sejak minggu kelima itu tak sampaikan, tak ulang terus-menerus bahwa teman-teman butuh 5 ini untuk membentuk model 3D dari 3GS. Pertama, butuh renderer. Nah, render ini adalah mesinnya yang akan merender 3D model yang teman-teman sudah buat, sudah masukkan ke dalam scene ke layar, teman-teman. Jadi, render ini merender yang ada di dalam scene ini ke layar komputer, teman-teman, ke layar ya, ke layar. Nah, terus komponen kedua adalah scene. Scene ini kalau di minggu 5 tak sampaikan kayak sebuah ruangan, teman-teman. Bayangin teman-teman berada di sebuah ruangan. Nah, scene itu ruangan ini. Nah, dalam ruangan ini teman-teman nanti akan meletakkan sebuah geometri 3D objek. Misalnya sebuah meja, sebuah kursi, yang mana yang merupakan objek geometri ini. Nah, geometri ini teman-teman perlu memberikan sebuah warna, tekstur, dan lain sebagainya. Yang di sini masuknya ke materials gitu ya. Nah, geometri sama material ini perlu digabungkan jadi satu namanya mesh. Makanya ada eh, satu script di 3JS di minggu ke 6 7 5 6 itu pada minggu lalu kita belajar bagaimana menggabungkan antara geometri sama material itu namanya mesh. Mesh inilah yang kita letakkan ke dalam sebuah scene yang scriptnya scene terus add yang saya scene add terus ini nama objek 3D-nya misalnya cube. Nah, inilah proses kita memasukkan cube atau 3D model tadi ke dalam scene kita. Jadi kita masukkan ke dalam ruangan. Terus ada renderer, scene, geometry, materials, ada kamera. Nah, kamera pada minggu 5 sudah disampaikan di 3JS itu ada dua. Ada ortographic kamera, ada juga perspektif kamera. Terus di minggu 6 kita ada tambahan sedikit yakni terkait lighting. Lighting pun ada banyak, ada point, spot, ambient, hemisphere, rectangle, dan lain sebagainya. Materials pun juga demikian, ada pong,
terus Lambert, Tune, standar, normal, sama basic. Jadi ada banyak teman-teman. Ini adalah hal-hal penting yang teman-teman harus pahami terlebih dahulu dalam membangun 3D di 3JS. Nah, pada 2 minggu sebelumnya kita menggunakan VS Code. Jadi ngoding teman-teman, ngoding ya, ngoding di Visual Studio Code. Nah, pada minggu ini kita akan melakukan sedikit yang lebih mudah, mungkin buat teman-teman yang nggak suka ngoding nih, capek ngoding-ngoding. Kita bakal pakai sebuah website namanya tuh 3JS Editor. Jadi ini merupakan sebuah website yang memang ditujukan khusus untuk ngebangun 3D dari 3JS. Jadi kita nggak perlu ngoding. Jadi benar-benar tinggal klik, klik, klik. Hmm. Itu sudah selesai teman-teman. Itu teman-teman ya, kita bakal pakai 3JS Editor namanya. Nah, di dalam 3JS Editor, nanti silakan cek linknya itu ada di sebelah sini nih. Ya, teman-teman cari aja di internet. Nanti juga akan didemokan oleh Mas Iman sama Mbak Nanda. Nah, ini tampilan utamanya. Tampilan utama seperti ini. Nah, untuk membangun 3JS Editor, yang gimana? 3JS Editor tadi kita perlu tahu komponen-komponen yang mana aja. Misal contoh, tadi kan tak sampaikan salah satu komponen utama adalah geometri. Nah, geometri itu posisinya di mana di dalam 3JS Editor? Ya, tak buka dulu. Nih, nih ya, ini tampilan 3JS Editor. Teman-teman bisa cek di sini ya. Nih, bagian yang ini, box, capsule, circle, cylinder, bla 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 ini merupakan geometri. Nah, ini. Jadi kalau misalnya di 3JS kan kita tinggal kita ngetik ini kan, new 3 torus ya misalnya, torus geometri atau sebagainya. Nah, kalau misal di sini kita tinggal klik add, terus pilih objek 3D apa yang akan kita tampilkan. Oke, satu udah ya, ketemu ya geometri. Kedua, ada lighting. Nah, lighting yang pada minggu lalu kita coba belajar menggunakan script. Misalnya new tree ambient light. Sekarang tinggal teman-teman pilih di sini mau pakai light yang mana. Itu bisa. Terus ada ini kamera. Jadi kalau pada minggu 5-6 teman-teman belajar new tree perspektif kamera. Terus ngatur VOV-nya gimana. Terus far clipping plan, near clipping plan. Sekarang semua tinggal klik. Tinggal di sini. Teman-teman pilih mau pakai kamera yang mana. Nanti kalau nggak salah kita juga bisa pakai lebih dari 2 kamera kayaknya. Jadi lebih dari 1 kamera itu juga bisa. Terus lanjut ini adalah scene, ini kayak ruangannya. Nah, enaknya di sini kalau misalnya teman-teman perhatiin ya di minggu 5 itu urutan atau order kita melakukan scripting itu berpengaruh teman-teman. Jadi misal teman-teman ngebuat lingkaran dulu, spare dulu, baru dalam box. Nanti bisa aja lingkarnya itu kalau bisa lebih kecil, dia ketutup gitu sama boxnya. Nah, bayangin teman-teman di 3JS Editor kita kayak punya semacam layer gitu, layer list. Kalau misalnya teman-teman main di QGIS atau ArcGIS itu kan ada layernya gitu kan. Nah, nanti muncul semua, misalnya ditambahkan di sini box ini, nanti muncul di sini nih. Nah, terus ini. Jadi ini lebih enak gitu, lebih mudah karena kita bisa melihat urutan atau susunan layer seperti ini. Nah, terus, nah di sinilah materialnya. Materialnya di sini. Nanti teman-teman bisa cek di bagian ini material sini. Kita bisa atur sesuka hati. Misal mau dari Pong jadi apa? Dari basic mungkin jadi Pong, jadi standar, jadi normal. Jadi yang sebelumnya kita semua scripting, kita sekarang semua bisa melakukan dengan GUI ini. Jadi sudah ketemu semua ya nih ke semua materialsnya. Semua material, semua komponen 3JS tadi ada renderer tuh sudah kesimpan di backendnya ini, backend 3JS Editor. Terus kedua scene ada di sini, ada geometri ada, materials ada, kamera ada. Ya udah semua sudah lengkap dong. Jadi kita nggak perlu lagi ngoding, kita pakai 3JS Editor. Oke gitu ya. Ini nanti mungkin akan didemokan ya cara-caranya oleh Mas Iman Mbak Nanda. Aku cuman menyampaikan posisi-posisinya aja. Termasuk teman-teman ngebuat skybox. Pada minggu lalu, di minggu 6 teman-teman diminta membuat skybox di mana ada ngeload library dulu, library RGBA. Itu terus teman-teman perlu mendefinisikan di mana posisi dari skyboxnya. Ya, di folder tekstur, terus slash nama skyboxnya, titik KDR gitu ya. Nah, itu kalau pada minggu lalu kita scripting gitu kan. Pada minggu ini, cara buat skybox tuh gampang banget teman-teman. Jadi tinggal, ya nih di bagian background, itu tinggal ganti ke Equirect. Nanti tak demoin dah, soalnya singkat. Terus ini tinggal pilih gambarnya yang mana. Udah selesai, skybox sudah selesai dibuat. Jadi gampang banget ya teman-teman, nggak perlu scripting. Oke, nanti tugas teman-teman nanti bakal dibantu oleh Mas Iman juga sama Mbak Nanda, itu mengimport 3D model.
3D modelnya mau sama kayak minggu lalu boleh, mau beda juga boleh. Cari aja lagi di Sketchfab. Terus tinggal masuk-masukkan. Nah ini tadi yang tak sampaikan nih, materials. Kita bisa pilih langsung ke semuanya. Basic bisa, normal, Lambert, Pong. Jadi ini enak banget teman-teman. Kita tinggal nggak perlu ngoding, tinggal klik-klik aja. Termasuk properties. Pada minggu lalu kita juga belajar properties. Ada shininess, transparansi, alpha gitu juga bisa diatur di sini. Tekstur juga bisa. Terus ini lighting, ini kamera, dan terakhir ada animation. Gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman nanti akan diminta mungkin mirip-mirip kayak minggu lalu ya. Jadi membuat sebuah scene di mana teman-teman ada skybox-nya satu, terus ada 3D modelnya satu. 3D modelnya teman-teman silahkan atur teksturnya gimana. Silakan atur atur skybox-nya gimana, silakan atur 3D modelnya gimana, silakan atur lighting-nya, sama satu lagi itu skybox, lighting, 3D model, animation. Nah, animation. Nah, animation. Animation ini agak tricky sedikit, teman-teman, karena teman-teman perlu ada bagian di sini ada masukkan sebuah kode. Tapi ini gampang. Nanti Mas Iman bisa menunjukkan ya cara gimana. Ya, ini maksudnya adalah melakukan rotasi sebuah model 3D pada sumbu Y se dengan kecepatan 0,01. Gitu teman-teman ya. Mungkin tak tunjukkan sedikit, Mas Iman juga udah memberikan linknya di 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 chat. Jadi langsung tak buka aja ya. Di Elok juga ada nih linknya. Nanti Mas Iman Bananda akan nunjukin caranya gimana. Cuman ini tak tunjukin betapa mudahnya menggunakannya kayak ini silahkan dibuka. Nanti kita bisa menambahkan mesh-nya di sini, lighting-nya di sini, terus ada kamera. Terus kita bisa melihat berbagai hal di sini. Misalnya di sini pengen nambahin tadi skybox nih. Jadi tinggal ganti background ini ke Accurate. Terus tinggal pilih deh ini mau gambar yang gimana. Misalnya yang ini misalnya. Udah selesai skyboxnya, ya kan? Nah, ya nanti nanti tinggal diatur lah. Ini bisa dieksplorasi juga gimana. Dan kalau nggak salah nanti di bagian sini muncul harusnya materials. Nah ini materials. Ini posisinya di mana, skillnya mau digedein kan, dikecilin. Ini mirip-mirip kayak Blender teman-teman. Kalau misalnya udah pernah pakai Blender, materialsnya gimana, ini normal dan lain-lain sebagainya. Teman-teman silahkan atur sendiri ya. Ya, begitu secara garis besar yang akan teman-teman kerjakan. Ini scripting ini buat animationnya nanti. Mungkin itu secara garis besar. Jadi pengen tak kenalkan aja sebuah website, yakni 3JS Editor. Pada intinya sama, teman-teman harus tahu atau memahami 3JS itu dibangun atas 5 komponen utama. Posisinya kelima-limanya itu di dalam 3JS Editor ini di mana? Kalau di scripting kan jelas nih, new tree, new scene itu ngebuat scene, new tree perspektif kamera ngebuat kamera, itu kan tahu nih. Nah kalau misalnya di 3JS Editor itu sama, kita perlu ngebuat scene juga, nggak perlu buat scene, perlu buat kamera juga, perlu buat objek 3D juga. Jadi gitu teman-teman. Mungkin itu secara garis besar, ada yang ingin ditanyain teman-teman? Belum ada? Kalau belum ada, mungkin kita serahkan ke Mas Iman ya, atau Mbak Nanda buat mendemokan praktikum kita pada siang hari ini. Monggo. Oke, terima kasih Mas Kelvin untuk kesempatannya. Ini aku izin share screen ya terkait laporan oke, praktikum kali ini. Nah, ini udah terlihat teman-teman. Tadi seperti yang sudah dicontohkan oleh Mas Kelvin, di awalnya itu kita kan awalnya kan kosong gini, terus kita bisa menambahkan dengan import. Kemudian kita memilih skybox-nya. Contoh pakai yang ini. Nah, terus kita bisa atur di background ini. Kalau dia color, dia akan kayak gini teman-teman. Nah, terus kita yang equate ya, biar dia muncul skybox-nya. Terus
Untuk menambah objek 3D itu juga gampang. Jadi tinggal diimport juga model 3D teman-teman yang kemarin udah di-download dan bisa download lagi terserah teman-teman temanya mau apa. Contoh di sini aku mau nambahin ayam. Nah, ini udah muncul. Nah, ini kecil-kecil banget teman-teman. Ini bisa disesuaikan skalanya, yaitu di bagian scale ini teman-teman. Nah, di sini kan kecil banget. Nah, kalau mau disesuaikan contoh jadi besar ini harus seimbang. Jadi X, Y, Z-nya itu disamakan semua. Contoh aku jadi 100 jadinya gede banget. Nah, gini teman-teman. Nah, terus untuk warnanya itu bisa disesuaikan dari ini bisa jadi bebas warnanya, tapi kalau mau default dari sana itu fognya kosong ya, bukan yang linear atau eksponensial. Terus kita klik bagian ini, bagian objek ayamnya. Itu em, perlu hati-hati juga saat pakai 3GS Editor karena semakin banyak objek maka ngerendernya semakin lama sehingga jadi nge-lag gitu teman-teman. Terus untuk pengaturan lightingnya itu bisa disesuaikan. Aku ambil contoh yang kau aja. Nah, yang kau ini dia di bagian objek sini. Nah, nanti bisa muncul geometri, material, script gitu teman-teman. Script ini nanti untuk membuat animasi, nanti akan ditutorkan oleh Mas Iman. Nah, di sini aku mau nutorin bagian penyesuaian tentang objeknya. Itu terdapat color, terus ada roughness, terus ini juga bisa di transparan, jika transparan nanti hmm, reflect shading juga bisa. Ini menyesuaikan shadow-nya teman-teman. Nah, kalau flat shading dia itu lebih jelas strukturnya ya. Nih, bulat objeknya itu kelihatan. Terus untuk pengaturan cahaya, pengaturan pencahayaan tuh bisa dari sini. Nah, di sini ada add, terus kemudian like. Nah, ini bisa milih contoh ambient ya. Kita bisa meletakkan cahaya di sembarang tempat sesuai keinginan kita. Nah, ini disesuaikan aja teman-teman sesuai kreativitas masing-masing. Terus untuk kamera juga dia ada jenis-jenisnya yaitu ortografik sama perspektif. Kalau ortografik dia itu lebih kayak gini. Nah, perspektif itu sesuai dengan perspektifnya si sapi kan. Aku tadi di objek sapi ya. Jadi dia ikut perspektifnya itu, tapi ini sepertinya ngerendernya lumayan lama jadi nge-lag. Itu contohnya teman-teman. Terus untuk
Alhamdulillah udah. Mesh ini juga, mesh itu untuk hmm, mesh yaitu untuk perspektif ini arahnya ini mau dibentuk apa itu bisa di ini kan. Tadi aku memilih kapsul, jadi yang tengah itu jadi kayak bentuk kapsul gitu. Terus hmm, dari geometri ini nggak perlu diubah. Oh ya, ini juga bisa. Type ini ada beda-beda ya. Nah, kalau dari defaultnya itu mesh standard material. Jadi dia itu menampilkan warna asli sesuai objek 3D yang di-download. Tapi kalau kita ganti jadi Pong, nah itu nanti jadi kita harus nyesuaiin sendiri teman-teman di pengaturan ini. Jadi kalau teman-teman mau itu standar material aja, nggak usah diubah-ubah. Terus nanti objeknya sebanyak teman-teman, sekreativitas teman-teman. Jadi kayak contoh ini aku kan kayak di peternakan gitu ya. Nanti ada rumah, farmhouse, terus ada sapi, terus nanti bisa ditambahin kayak mobil dan sebagainya. Terus nanti juga dikasih animasi yang akan ditutorkan oleh Mas Imam. Kalau dari aku segitu aja. Apakah ada yang mau ditanyakan? Contohnya tuh kayak gini teman-teman, nanti ada kayak mobilnya, dikasih lampu-lampu juga gitu. Bisa disesuaikan cahayanya, datang cahaya gitu. Terus perspektif kameranya juga. Mungkin segitu dari aku, bisa dilanjutkan oleh ini. Terima kasih. Cek, 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 cek. Izin masuk Mas Calvin dan teman-teman. Mas Wan. Oke, oke. Mungkin di sini tak share screen. Nah, udah kelihatan belum? Sampun. Oke. Nah, di sini tadi udah ada penjelasan beberapa ya. Jadi teman-teman nanti bisa apa namanya bisa dicoba-coba terkait kamera. Ini ada ortografi sama perspektif tadi. Nanti dicoba apa dilihat jadi hasilnya tuh gimana nanti dijelasin. Terus juga dari yang orto juga gimana. Ini kan sebagai tambahan dikit ya, ini sebagai eh, bentuk manusia melihat objeknya itu, jadi objeknya itu terlihat lebih kecil. Tapi kalau di ortografik tuh dia objeknya nanti apa yang dilihat tuh sama besarnya gitu. Mungkin kalau dari kamera itu. Terus nah dari lighting nanti juga di sini kan ada 5 ya. Nanti dicobain semua eh, lightingnya, perbedaannya apa itu dijelasin. Misalkan di sini kayak ini directional, ya kan nih ada bedanya tuh. Dia seperti matahari gitu. Jadi dia ini bergantung sama posisi koordinat kameranya. Bisa dilihat di sini nanti koordinatnya bisa dihitung di sini di position X, Y, Z-nya. Tinggal diatur aja. Terus tadi oh ya, selain bisa nambahin objek 3D, di sini juga bisa pakai di sini ya. Yang ada di sini kita kreasikan aja pakai apa, mau buat fitur apa gitu. Pokoknya bebas berkreasi aja di sini. Terus apa lagi yang belum tadi? Oh, sama ini terkait sama animasinya. Animasinya itu ada di sini. Jadi kita pencet dulu desain yang pengen dipakai itu yang mana. Di sini desain desain rumahnya. Terus itu kita masuk ke script aja. Terus ini diedit. Nah, di sini kan ada apa namanya ada eh, code script gitu yang harus kita tulis. Nanti di sini tinggal ditambah aja.
Misalnya kita pakai rotation, misalnya terhadap sumbu Y atau sumbu X itu bisa. Kayak di kayak di 3GS yang dipelajarin minggu lalu, sama aja. Ya di close aja. Setelah kita pergi ke project, terus kita play langsung. Ya, mutar. Di rumahnya mutar gitu. Gitu. Nanti bisa objek-objek lain juga sih bisa. Itu mungkin lebih sedikit dijelasin aja terkait skripnya kan tuh sedikit juga skripnya. Kalau ada mau kreasikan lagi skripnya boleh. Mungkin ada yang kurang jelas belum dari teman-teman? Ada yang ingin tanyain? Gimana teman? Mungkin ada yang pengen dibahas atau ditanyain dulu? Atau mungkin masih pengen nyobain ya setelah Gas, kelas ini ya? sambil cobain. Oke, mungkin tambahan lagi mungkin teman atau Nanda ada tambahan lagi? Tambahan, jangan lupa laporan. Laporannya Oke, juga mau bahas. dijelasin aja, laporan tadi ada 5 pencahayaan tuh dicoba satu-satu biar tahu nanti perbedaannya apa gitu. Kalau nggak salah tuh di UTS apa UAS gitu, UTS ding, teori apa praktikum aku lupa itu ada keluar terkait pencahayaan gitu. Jadi nanti dijabarin pencahayaannya kan jadi penjelasan dari apa namanya unsur inti dari 3GS-nya lebih lengkap gitu loh. Kalau ada penjelasan secara Mungkin menambahkan nanti di laporan ya seperti biasa ya teman-teman. Terus nanti di pembahasan itu dibahas tentang ada texture, lighting, terus kameranya, skybox-nya, terus sama animasinya. Itu sama hasilnya itu di screenshot kayak dari tampak depan, tampak samping gitu teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung di chat atau Mungkin kita teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu terkait tugasnya di minggu 7. Sudah dijabarkan cukup banyak, sangat banyak oleh Mas Iman sama Mbak Nanda. Belum ada ya? Kalau belum ada, mungkin setelah kelas ini, nanti tak share record Zoom ini, teman-teman bisa mencobakan ya, bisa mencobakan eh, yang tadi sudah dipraktekkan. Bisa pakai model yang baru atau model minggu lalu juga bisa. Skybox-nya juga demikian. Terus untuk pengumpulannya, gimana ya? Teman-teman ada yang mau nego nggak nih? Kita coba cek polling. Wah, izin bertanya, Man? bisa menempel di bagian tanah pada square. Nah, itu tinggal di bentar. Izin ya, Mas. Monggo, monggo. Jadi nanti di bagian itu kan ada position juga. Kalau teman-teman ngelihat bisa habis masukin apa namanya objek 3D-nya itu ada position. Nah itu tinggal disesuaikan aja posisinya X, Y, Z-nya. Memang nggak terlihat menempel, tapi diusahakan kalau bisa ya diputar-putar aja biar kelihatan menempel gitu. Karena nggak susah buat nempelinnya gitu. Tapi kalau nemu koordinatnya yang pas bisa. Gitu ya, mungkin bisa diatur di bagian positionnya itu loh. Tadi kan, oke. Mungkin kita cek ombak ya. Kalau misalnya minggu depan itu kan Lebaran ya teman-teman. Mungkin kita undur ya, kita undur pengumpulan laporannya. eh kita kan ujian di tanggal berapa ya? Kita ujiannya tanggal Tanggal 8 mulai, Mas. yang Prague Cafe itu kalau nggak Oh, salah pergi kafe. 17 April ya teman-teman ya.
Mungkin ada yang bisa bantu di chat. Ayo buka si master, si master. Tanggal berapa ya? Tanggal 17 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Sebentar, aku juga lupa ya tanggal berapa ya. Si master. Tanggal 15. Tanggal 15 April itu hari Selasa ya. Kalau misalnya kita undur sampai tanggal 15 April 2359 gimana teman-teman? Mungkin ada yang ingin menyanggah atau lebih cepat itu. Kelamaan gitu. Setuju Mas, boleh. Baru satu nih, baru ngulang. Yang lain? Keren Mas, setuju Mas. Oke, tanggal 15 April. Jadi kan paginya ujian ya, paginya ujian. Jadi malamnya setelah UTS tanggal 15 April 2359 ya. Jadi nggak perlu minggu depan. Minggu depan itu kan kita merayakan hari Lebaran ya, hari raya. Teman-teman mungkin udah pada balik juga nih dari rumah masing-masing. Iman di mana Iman? Rumah man? Di rumah dong mas, di Oh, rumah mas. alhamdulillah. Ya kita laporannya nggak usah buru-buru. Mungkin masih ada waktu berarti 2 mingguan ya. Ya 1, 2, hampir 3 minggu malah. Hampir 3 minggu. Di minggu teman bisa dipersiapkan laporannya. Cukup banyak tadi yang dibahas oleh Mas Iman Mbak Nana. Nanti dijabarkan aja ya per poin-poinnya ya. Karena pakai kameranya apa? Pakai kamera orto atau pakai kamera perspektif atau dua-duanya itu juga bisa. Oke, itu terkait laporannya mungkin ada yang ingin dibahas atau ditanyakan dulu laporannya? Belum ada ya? Oke, Aman, terakhir. Mas. Oke, thank you. Bre. Terakhir terkait ujian UTS tanggal 15 April itu, kita ujiannya praktikum Grafkom ini kita bakal praktek teman-teman. Jadi waktunya 120 menit, open book, terus praktek. Jadi teman-teman harus bawa laptop masing-masing ya. Jadi silakan membawa laptop masing-masing. Dipersiapkan aplikasi-aplikasi yang sudah kita pakai. Jadi yang akan kita lakukan ya praktek, benar praktek sejak minggu 1 itu sudah mulai praktek ya. Nah itu jadi ya teman-teman silakan dibuka lagi report-report atau laporan yang sudah pernah dibuat dari minggu 1 sampai minggu 7. Ya walaupun ujiannya nanti open book, tapi kan waktunya terbatas. Jadi teman-teman juga coba sambil-sambil latihan lah di rumah biar makin cepet kerjanya. Jadi sambil langsung lihat soalnya langsung tahu nih pakai apa gitu. Jadi nggak menghemat banyak waktu, menghemat banyak waktu lah. Jadi nggak terlalu banyak buang-buang waktu. Sebenarnya soalnya mudah-mudah aja. Cuman yang membuat susah itu adalah karena dia ini praktek, teman-teman harus pinter bagi waktunya. Jadi soalnya ada sekian-sekian, nanti prakteknya gini-gini-gini. Nah itu kan makan waktu cukup banyak tuh lumayan waktunya. Jadi ya teman-teman harus coba latihan juga di rumah. Gitu. Jadi yang penting jangan lupa bawa laptop masing-masing. Kita ujian praktek. Gitu teman-teman terkait UTS-nya, praktikum Grafkom. Oke, ada yang ditanyakan mungkin? Belum ada? Oke, misal belum ada berarti semua sudah cukup jelas. Mungkin cukup ya Nana? Man? Nan? Cukup mas. Cukup, Terakhir mungkin Mas. ada yang belum absen mungkin. Mungkin, mungkin itu teman-teman. Mungkin itu teman-teman praktikum kita pada siang hari ini cukup singkat. Kita kalau Zoom tuh nggak boleh lama-lama soalnya takut eh, nggak konsen nggak fokus kalau lama-lama tuh Zoom itu. Kita bakal ketemu lagi pas hari H UTS. Jadi teman-teman silakan mempersiapkan diri dengan baik, silahkan mempersiapkan apa dengan baik. Ya dicicil-cicil lah. Mungkin minggu depan kita bakal silaturahmi Lebaran kemana-mana dulu. Cuman jangan lupa setelah Lebaran langsung masuk UTS langsung tanggal 8 April. Gitu teman-teman ya. Juga hati-hati yang belum mudik nih harus sudah mudik semua nih. Sudah pada sampai harusnya. Dan titip salam ke keluarga. Selamat merayakan hari raya dan merasakan kehangatan dalam keluarga di rumah gitu ya. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih teman-teman perhatiannya. Yang belum bisa absen nanti hubungin aku aja. Misal lagi di jalan nih. Lagi di jalan, lagi mudik. Terus nggak bisa absen, bisa hubungin aku aja. Nanti tak tambahkan. Tolong galat. Terima kasih perhatiannya. Share screen ya. Share screen. Share record ini nanti tak
bagikan di grup ya recordnya ini setelah kelas selesai. Terima kasih. Tak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Waalaikumsalam. Aldi. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Makasih.